Puji Tuhan, orang-orang muda yang kasih Tuhan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terimalah salam saya Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, biarlah tetap semangat kita orang-orang muda untuk terus berjuang mempertahankan iman kita, ya, bahkan terus meningkatkan iman percaya kita, karena memang ini sudah merupakan hari-hari akhir di mana kita semua siap, tidak siap, harus siap. Ya, seperti tadi pimpin puji-pujian katakan, harus siap. Kita berusaha untuk siap menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Baik, kita akan membaca tema kita dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7 bagian A. Kita akan baca bersama supaya kita semua diberkati lewat ayat ini. Tuhan terus menyingkapkan rahasia firman-Nya. Mazmur 95 ayat 7 bagian A, 1, 2, 3. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ya, puji Tuhan, kita akan terus diberkati lewat tema ini, bagaimana Tuhan rindu setiap kita anak-anak Tuhan. Ini benar-benar dapat menempatkan diri menjadi seperti domba yang mau digembalakan, ya, karena dikatakan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya, dituntun oleh tangan Tuhan sendiri sampai mencapai tadi, ya, Yerusalem baru. Dalam perlombaan iman yang gak mudah untuk mencapai Yerusalem baru, maka perlu kita sadari kita ini perlu dituntun. Kita ini perlu digembalakan, kita ini perlu diarahkan, ya. Tidak bisa dengan kekuatan kemampuan kita, tidak bisa dengan kebijakan kita, tidak bisa dengan hikmat kita sendiri, tetapi semua itu kita harus sadari kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu digembalakan oleh Tuhan. Nah, di dalam penggembalaan ini bukan saja Tuhan mengarah kepada pemeliharaan yang sempurna, memang itu betul ya, di dalam penggembalaan itu dipelihara, dijaga, ya. Pemeliharaan yang sempurna itu dinyatakan, pemeliharaan tubuh, jiwa, roh itu betul-betul itu di dalam penggembalaan. Tetapi rupanya pada akhirnya nanti di dalam penggembalaan itu pun akan terjadi penghakiman, ya, akan terjadi penghakiman, bukan hanya terus dininabobokan dengan pemeliharaan, kasih karunia, pembelaan, berkat, enggak, ya. Pada akhirnya nanti kawanan domba ini pun akan dihakimi. Kita baca bersama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan belum semua. Ayo biar semuanya. Yehezkiel 34 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Ya. Jadi di dalam penggembalaan itu tidak hanya melulu kita bicara soal pemeliharaan, dibawa ke rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, dituntun ke jalan yang benar. Tetapi dari semua bukti kasih Kristus itu dalam pemeliharaan tubuh, jiwa, roh kita, dia pun menempatkan diri menjadi hakim, ya, akan mengadili, akan menghakimi. Tadi dengan jelas dikatakan, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menjadi hakim. Ya, dia akan menghakimi domba dengan domba, domba jantan dengan kambing jantan. Ini untuk apa? Melihat betul kemurnian. Betulkah kita ini benar-benar domba? Ya. Betulkah di dalam penggembalaan yang kita kerjakan ini benar-benar kita ini domba atau kambing? Karena pada saat penggembalaan itu dikerjakan,
semua mendapat makanan yang sama, semua dapat seperti yang disampaikan ya firman Tuhan katakan, kamu minum dari minum yang sama, makan dari makanan yang sama, tetapi toh pada akhirnya ada yang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Itulah penghakiman. Ya, seperti juga hanya domba-domba dalam penggembalaan ini. Semua digembalakan, semua dipelihara, tapi Tuhan ingatkan juga, nanti aku akan berdiri sebagai hakim yang akan mengadili domba dengan domba. Betulkah kita menjadi domba sejati? Atau domba yang berbulunya domba tetapi dalamnya berhati serigala? Atau kelihatannya kita, oh domba jantan nih tangguh, ternyata itu kambing jantan yang suka nyeruduk. Nah, ini diadili oleh Tuhan sendiri. Ini pun mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita enggak berhak menghakimi. Itu ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan sampai dengan 3 kita baca. Ya. Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3, ya 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, ya. Ini mengingatkan kita satu hal bahwa penghakiman itu kerja Tuhan. Itu haknya Tuhan. Ya. Kita tidak berhak menghakimi seorang dengan yang lain, ya. Bagaimana kita menilai pelayanan dia, bagaimana kita menilai ibadah mereka. Tapi mari kita masing-masing membenahi diri kita sendiri saja. Ya. Kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Sudahkah di dalam penggembalaan ini kita benar-benar menjadi domba sejati atau domba siluman? Ya, kelihatannya domba, nggak taunya serigala. Hatinya masih berhati serigala. Karena itu akan dihakimi. Ya, dan penghakiman ini dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Nah, buat kita ini tugas kita masing-masing, bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita. Seperti tadi pujian terakhir katakan, supaya kita benar-benar layak untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Introspeksi diri, jangan sibuk dengan urusan-urusan orang. Tadi ya, kita lihat seselumbar kesalahan orang aja, aduh, menjadi satu koreksi yang besar. Menunjuk. Sementara tidak mengoreksi bagaimana kehidupan kita. Ya, sibuk dengan urusan A, urusan si B, urusan keluarga A, keluarga B. Sementara Tuhan katakan, lihat ada balok di matamu, kita pun ada kekurangannya. Dan ini yang menjadi tugas kita untuk bagaimana kita memperbaiki. Karena nanti yang menghakimi itu Tuhan sendiri. Dia akan berdiri sebagai hakim atas domba-domba. Domba dengan domba akan dihakimi. Domba jantan dengan kambing jantan pun akan dihakimi. Mana yang benar-benar domba? Mana yang domba sejati? Ya, betul-betul domba. Atau itu tadi, domba bulunya saja tetapi hatinya berhati serigala. Dan ini adalah hak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan hakimi, apa yang Tuhan lihat di sini, apa yang Tuhan nilai di sini, mari kita baca kembali dalam Yehezkiel tadi. Yehezkiel 34 tadi, ya. Ada 3 hal yang menjadi penilaian Tuhan untuk menghakimi sebagai domba, ya. Yang pertama dikatakan di situ bagaimana penghargaan kita terhadap rumput hijau. Domba-domba ini dinilai bagaimana menghargai rumput hijau yang adalah makanannya. Ya, ini menjadi satu penilaian. Kita baca di dalam Yehezkiel 34 tadi ayat bawahnya, ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Apakah
belum cukup bagimu untuk kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik, mesti pulakah kamu menginjak-injak rumput yang lain dengan kakimu. Cukup. Ini yang pertama. Penghakiman yang Allah nilai bagaimana domba-domba itu bisa menghargai rumput yang disediakan Tuhan. Ya. Karena Tuhan katakan aku menggembalakan di padang rumput supaya domba-domba itu puas makan. Ya, puas menikmati. Kalau kita baca ayat atasnya. Ayat 15 sampai dengan 16. 1, 2, 3. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, serta yang sakit akan kukuatkan, betul. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah ini garis bawahi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini yang dikerjakan Tuhan. Dia sudah mau menggembalakan sebagaimana seharusnya di dalam penggembalaan. Kalau baca di atasnya ayat tuh. Sampai dia bawa ke padang rumput untuk menikmati. Ini yang seharusnya. Ya. Maka Tuhan ingatkan hal yang pertama. Hal yang dihakimi, bagaimana domba-domba itu menghargai rumput hijau yang disediakan Tuhan. Karena dikatakan tadi, ya, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Ya. Karena apa? Tuhan memberikan kepuasan. Ini padang rumput boleh dinikmati oleh domba-domba. Kelimpahan firman itu dinyatakan supaya jemaat Tuhan tidak kekurangan firman Tuhan. Ya, padang rumput ini gambaran firman Tuhan. Dilimpahkan. Pelimpahan hujan awal dan hujan akhir ini juga bicara. Ya, bagaimana Tuhan dengan luar biasanya menyingkapkan rahasia firman. Supaya kita bisa menikmatinya. Tetapi di sini katakan kamu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu. Ini menunjukkan betapa masih banyak orang yang meremehkan. Ya, tidak menghargai firman. Padahal firman disingkapkan begitu rupa supaya kita puas menikmati firman. Supaya kita boleh dikerjakan oleh firman, kita diubahkan oleh firman. Tetapi berapa banyak di antara kita, ya, domba-domba, justru kita menginjak-injak rumput itu. Tidak menghargai firman. Padahal rumput hijau itu menentukan keselamatan. Ya. Makanan rohani itu menentukan keselamatan kita. Karena domba kalau nggak makan pasti mati. Sama juga tubuh rohani kita ini. Kalau kita tidak diberi makan makanan rohani, tubuh rohani kita ini juga mati. Maka kalau bicara padang rumput itu bicara tentang kehidupan. Kita lihat tersirat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dikatakan bagaimana? Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Jadi betapa kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam penggembalaan. Keluar masuk ketemu padang rumput. Supaya tadi sebagai pintu bisa hidup. Yesus itu bagaikan pintu kita keluar masuk ketemu padang rumput. Supaya apa? Domba makan. Tetapi ini tadi dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke apa tadi? 16, 17 ya, malah menginjak-injak padang rumput. Tidak menghargai. Nah, ini yang dihakimi. Seberapa besar penghargaan kita terhadap
firman. Ya. Firman bukan hanya untuk didengar, toh. Tetapi Tuhan mau firman itu betul-betul berkarya, bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sanggup mengubah hidup kita. Dan ini memang bukan sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan. Enggak. Banyak sekarang ini firman itu hanya untuk dimengerti. Sampai pada pengertian. Sampai kepada pemahaman, paham, ngerti, kagum. Tetapi firman itu sendiri tidak sampai bekerja dalam kehidupannya. Ya, sepertinya ini menunjukkan betapa kita meremehkan. Padahal kalau kita baca Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Lewat firman itu ada kekuatan Allah yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kenapa itu tidak berkarya? Kenapa kekuatan Allah itu tidak bekerja? Ya karena ini tadi. Ya, dari sikap hidup kita saja. Seperti menginjak-injak padang rumput itu. Meremehkan. Ya, cara kita mendengar, menerima firman, merespon firman ini sudah kelihatan. Ya, acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan mungkin sibuk dengan hal-hal lain ketika firman disampaikan. Ya, mungkin kita memperhatikan, ya, lihat, tapi cukup cuma sampai di pengertian kita. Mengerti, memahami, mengagumi, tetapi tidak sampai melakukan. Padahal firman Tuhan katakan, berbahagia yang melakukan, bukan hanya pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku. Ya, jangan kita seperti orang yang melihat cermin. Begitu kita lihat cermin, kita tahu, oh iya betul itu kekurangan saya. Oh iya firman memberitahu kelemahan saya. Tetapi sebentar kita tinggalkan itu cermin, sebentar kita keluar dari gereja, kita kembali lagi ke kehidupan kita. Tidak mencerminkan hal yang baik, tidak mengubah. Nah ini kita meremehkan, firman itu tidak berkarya. Maka Tuhan katakan, aku akan menghakimi, aku akan menjadi hakim atas domba-domba. Perihal apa? Seberapa besar, ini yang pertama, penghargaan kita terhadap padang rumput, terhadap firman, seberapa besar. Ya, seberapa besar kita menghargai firman Tuhan. Karena kalau kita baca Amsal pasal 13 ayat 13 kita udah tahu itu. Yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Karena memang Tuhan betul-betul. Dan kalau mungkin disampaikan oleh hambanya dalam 1 Yohanes pasal 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes pasal 1. Dan firman itu adalah Allah. Artinya ketika kita meremehkan firman, itu meremehkan Allah sendiri. Maka kalau Amsal katakan akan menanggung akibatnya. Kalau kamu menginjak-injak padang rumput akan menanggung akibatnya. Ya, karena firman ini betul-betul bekerja. Firman ini hidup, firman itu berkuasa. Dan itu harus menjadi satu pengertian yang besar dalam kehidupan kita. Bertambahnya dewasa kehidupan adik-adik kaum muda, tentunya semakin juga dewasa rohani kita. Ya, semakin dewasa rohani kita. Sudah gak ada waktu bagi kita untuk masa bodoh terhadap hal yang rohani. Karena rumput hijau itu bagaikan makanan rohani buat kita. Ini kiranya menjadi satu kebutuhan. Ya, tidak hanya cukup menjadi satu pengertian. Nah ini karena kepandian kita, karena hikmat kita. Jadi firman itu hanya sampai di otak saja. Di pikiran kita saja. Tetapi tidak sampai kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sama halnya kita ini meremehkan firman. Tapi biarkanlah setiap firman itu terus berkarya dalam hidup kita. Ya. Mari kita mulai belajar. Ketika firman itu disampaikan, betul kita perhatikan. Kita dengar. Kita mengerti. Tapi kita juga mau belajar melakukannya. Ya. Melakukannya. Supaya betul-betul mengubah hidup kita ini. Memperbaharui kehidupan kita.
Sangat disayangkan sekali kalau di dalam kelimpahan firman tadi, kamu makan rumput yang terbaik, tetapi kenapa masih menginjak-injak? Seperti tidak menghargai betul bahwa firman itu hidup. Ya, harus ada keubahan dalam kehidupan kita karena firman. Terlebih ini sudah di penghujungnya akhir zaman. Ya. Saya dapat kiriman tulisannya tentang perhitungan dengan terpilihnya Presiden Amerika. Nah, mungkin ada juga yang dapat itu ya. Wah, ini akan begini-begini dijelaskan. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama. Tidak lama lagi. Apapun penilaiannya kalau menurut saya, apapun perhitungannya bolehlah kita cukup mengerti. Tetapi bagi kita keadaan apapun harus siap. Harus siap. Dan kesiapan kita ya ini tadi. Berkaitan dengan apa? Bagaimana kita menghargai firman itu sendiri. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi kemudian. Ya. Karena apa? Firman gak sanggup menggarap kita. Firman tidak bekerja dalam hidup kita. Tabiat kita, sikap hidup kita gak beda dengan orang dunia. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Ya akhir zaman malah mundur dari hadirat Tuhan. Enggak, tapi mari kita mau belajar. Karena ini yang akan dihakimi Tuhan. Berapa besar kita menghargai rumput yang hijau itu. Berapa besar kita menghargai makanan rohani yaitu firman Tuhan. Itu dinilai oleh Tuhan. Ya. Itu yang menjadi penilaian Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan kita tidak lihat berapa lama kita jadi orang Kristen. Berapa lama kita menerima firman pengajaran. Tetapi yang Tuhan lihat buahnya. Ya, hasilnya. Firman itu betul-betul bekerja dan berhasil mengerjakan kehidupan kita. Itu dilihat dari buahnya. Seperti benih itu ditanam harus lihat buahnya. Betul gak ada buahnya di dalam firman itu bekerja. Ya, dan buah itu harus bisa dinikmati. Harus bisa dinikmati. Baik Tuhan maupun juga orang-orang di sekeliling kita. Itu baru kelihatan bahwa kita betul-betul menghargai. Ya, karena berbahagia kalau kita betul-betul mau mau memperhatikan firman, kamu akan menerima kebaikan. Kita baca Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Ya. Jadi bukan sesuatu yang main-main ketika kita menghargai firman, kita akan menerima banyak kebaikan. Amsal 16 ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi kalau kita betul memperhatikan firman. Ayat lain katakan memperhatikan firman itu seperti memperhatikan pelita. Ya. Betul-betul diperhatikan. Bukan hanya sampai dimengerti tetapi betul-betul juga diperhatikan untuk kita bisa melakukan. Sehingga betul hasil buahnya itu ada. Ya, hasilnya ada, orang akan lihat itu. Terlebih Tuhan akan melihat itu. Ya. Maka di sini kita akan lihat seberapa banyak, seberapa besar penghargaan kita terhadap rumput yang hijau itu. Terhadap kerja firman itu. Sebagai domba-domba akan dihakimi kita. Ya. Sebagai domba kita akan dihakimi, betul gak ini domba? Kalau dia domba dia akan menghargai rumput hijau. Dia akan makan rumput hijau. Dia tidak menginjak-injak rumput hijau itu dengan kakinya. Tetapi dia mau menghargai rumput hijau. Lalu yang kedua, penghakiman Tuhan juga menilai berapa besar penghargaan kita terhadap air jernih. Ya, air jernih itu bicara soal Roh Kudus. Kita kembali ke Yeskiel 34 tadi. Yeskiel 34 tadi ayat yang ke-18 selanjutnya. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Meski pulakah kamu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Lalu belum cukupkah bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah kamu tinggal
yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu. Ini yang kedua. Ya, bagaimana kehidupan kita bisa menghargai karya Roh Kudus. Karena roh inilah yang akan mentahirkan, yang akan menyucikan. Ya, kita baca coba ayat yang ke pasal yang 36, ayat yang ke-25. Ini kerja roh. Ya. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapan dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini air yang jernih. Kerja Roh Kudus, karya roh yang sanggup tadi mentahirkan kita dari segala kenajisan, dari segala berhala, ya. Yang dia juga yang sanggup memberikan hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita manusia itu tidak bisa mampu mengubah hidup kita sendiri. Ya, tidak mampu. Apalagi kalau itu sudah menjadi karakter, kepribadian kita. Tidak mudah untuk diubah. Tetapi tadi air jernih, Roh Kudus itu mampu mengubah. Ya, dia kalau ada pelanggaran, ada kenajisan, dia sanggup menahirkan kita. Dia mampu memberikan hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru. Bahkan ketika tidak ada ketaatan, roh ini juga bisa bekerja dalam kehidupan kita, memberikan hati yang taat. Dan itu dilimpahkan kepada kita, setiap pribadi anak-anak Tuhan. Itu dibawa tadi ya, ke air yang jernih. Untuk kita bisa bersama dengan pimpinan Roh Kudus, terus berkarya Roh Kudus ini. Ya, mengubah hidup kita, memperbaharui kehidupan kita. Manusia lama kita tinggalkan. Itu sekali lagi bukan hal yang gampang. Tetapi hal itu mampu dikerjakan oleh Roh Kudus. Air yang jernih itu. Tetapi di sini juga akan dihakimi seberapa besar penghargaan kita terhadap Roh Kudus. Roh yang memimpin kita, roh yang menolong kita, roh yang memberikan penghiburan kepada kita, roh yang memberikan kita kekuatan. Seberapa besar penghargaannya. Sebab banyak kali juga kita mendukakan Roh Kudus itu sendiri. Ya, mengabaikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Ya. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam setiap kehidupan kita, masing-masing. Ya, roh yang akan mengingatkan kita ketika pada jam-jam ibadah, jam-jam pelayanan, Roh Kudus itu mengingatkan. Tetapi seringkali kita mendukakan, menyepelekan karya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ya, ketika kita tadi dalam kelemahan kita mau melakukan pelanggaran, ya mungkin sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman, Roh Kudus itu sudah mengingatkan, pasti. Tapi berkali-kali juga kita mendukakan Roh Kudus. Kita hidup dengan kedagingan kita, dengan hawa nafsu kita. Ya, kita mau mengikuti keinginan daging kita. Maka tadi dikatakan sebagai domba kamu akan dihakimi. Berapa besar penghargaanmu terhadap air jernih, terhadap Roh Kudus itu. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupanmu, betul-betul masih dikuasai Roh Kudus atau roh kedagingan. Ya. Maka dia akan dihakimi. Mana domba, mana
Kambing itu selonong boy, suka-suka sendiri. Ya, dia tidak bisa diatur. Tapi kalau dia domba itu akan dengar suara gembala. Domba itu mengenali gembalanya. Maka akan dilihat, akan dihakimi berapa besar kamu menghargai air jernih. Jangan kamu menginjak-injak, membuat keruh. Ya, menyepelekan, pada Roh Kudus terus membimbing. Dan ini penting buat kita Roh Kudus itu. Ya, karena Roh Kudus memberikan kemampuan lebih dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan kita sekalipun. Kalau kita bekerja bersama pimpinan Roh Kudus, Roh itu memampukan kita lebih dari yang lain. Ini kerja Roh Kudus. Ya, maka jangan anggap sepele ketika Roh itu mengingatkan kita. Ya, mengawas-awasi kita. Ya, betul-betul kita harus belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus ini. Enak ya kalau kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, itu luar biasa. Kita nggak akan dibiarkan untuk kita jatuh. Kita nggak akan dibiarkan celaka. Karena dia sudah ingatkan. Maka kalau Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, jangan sepelekan. Jangan didukakan tadi. Kita sudah dimeterai. Sejak kita terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu terus memimpin kita. Ya, tengah malam Roh Kudus membangunkan kita. Ayo bersekutu. Jangan didukakan. Oh, ini dibimbing kita. Doa, menyembah. Pagi hari Roh Kudus juga mengingatkan kita menyembah. Ya. Bahkan dalam pekerjaan, Roh Kudus itu juga terus mengingatkan. Ya. Hal-hal yang sepele Roh Kudus bisa mengingatkan. Ya. Dan itu harus kita belajar peka terhadap Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita ini belajar hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan nafsu kedagingan kita. Ini akan seperti menginjak-injak. Dan itu dinilai oleh Tuhan. Seberapa besar penghargaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Mau dipimpin gak sama Roh Kudus? Atau kita hidup menurut keinginan daging kita. Itu dilihat. Dihakimi. Ya. Kamu mau digembalakan sebagai domba. Dihakimi. Bagaimana ketaatan kita. Ya, penundukan diri kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Itu betul-betul dinilai. Karena ini firman Tuhan katakan. Kamu sudah mendapatkan minum air jernih. Kenapa kamu menginjak-injak? Ya, padahal itu air jernih itu memberikan kesegaran buat kamu. Di dalam Mazmur 23, ya, air yang jernih supaya jiwamu segar. Tapi berapa banyak kita menyepelekan. Hidup menurut mau kita sendiri, keinginan daging kita sendiri. Seperti kambing. Ya, yang berjalan semaunya sendiri. Domba-domba yang demikian bisa sesat. Maka ini mengingatkan kepada kita hal yang kedua. Tuhan menghakimi kita. Berapa besar penghargaan kita terhadap Roh Kudus. Air yang jernih. Lalu yang ketiga, Tuhan juga menghakimi kita perihal apa? Yang ketiga yaitu perihal tentang penghargaan kita terhadap sesama. Jadi bukan hanya terhadap firman, Tuhan akan lihat menghakimi penilaian Tuhan terhadap firman bagaimana, terhadap Roh Kudus bagaimana. Lalu yang ketiga, penghakiman terhadap sesama. Ya, kita lihat Yehezkiel 34 tadi ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Ya. Hakim ini mengadili domba-domba. Bagaimana besar penghargaan kita kepada sesama kita? Apa kamu mau membiarkan domba-domba yang lain makan rumput yang udah kamu injak-injak? Minum air yang sudah kamu injak-injak? Ini menunjukkan berapa besar sih penghargaan kita terhadap sesama kita.
Ya, itu pun akan dinilai oleh Tuhan, akan dihakimi. Ya, bagaimana kita bisa menghargai seorang dengan yang lain? Tidak meremehkan, tidak merendahkan. Sesama domba gembalaan, bagaimana tadi pimpin juga katakan, satu motivasi kita semua terangkat masuk Yerusalem baru, mengingatkan berapa besar penghargaan kita terhadap sesama kita. Ya, dan ini dihakimi oleh Tuhan. Jangan menganggap lebih dari yang lain. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 kita baca. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Boleh? 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini dinilai. Jadi dalam kasih persaudaraan rupanya juga berkaitan betul di dalam penghakiman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi sungguh. Ya, kita bisa menghargai seorang dengan yang lain, tidak merasa diri lebih. Ya, tadi kan begitu firman-Nya. Tidak menganggap yang lain lebih apa? Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih utama dari diri kita. Ya. Dan jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Nah, ini dinilai. Ini menjadi pokok pembahasan yang dinilai oleh Tuhan di dalam penghakimannya. Seberapa besar penghargaan kita seorang dengan yang lain. Ya, kita harus tahu betul ini teman-teman kita. Bagaimana kita menghargai sikap kita terhadap teman yang sebaya, sikap kita kepada orang yang lebih tua, penghargaan kita. Tentunya ini beda-beda. Sikap kita terhadap seorang hamba Tuhan itu juga beda. Ya, penghargaan kita ini dinilai. Tadi, apa kamu mau membiarkan aku akan membiarkan domba yang lain makan rumput yang sudah kamu injak-injak, minum air yang sudah kamu injak-injak dengan kakimu. Ya. Kenapa? Karena ini Tuhan gak mau. Sampai setiap kehidupan kita ini tidak menghargai seorang akan yang lain. Tapi kita bisa menghargai. Karena siapapun dan apapun orang yang ada di sekeliling kita, itu Tuhan tempatkan pasti berguna untuk kita. Ya, pasti berguna. Itu juga tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah pasal 4 ya, ayat 9 dan 10. Ya. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wah, ya. Kalau cuma sendiri nggak ada yang menolong. Jadi kalau kita diberi Tuhan teman, kita diberi Tuhan orang-orang di sekeliling kita, hargai dia. Ya, sebagai anak kita diberi Tuhan seorang tua, hargai orang tuamu. Sebagai kakak engkau diberi adik, itu hargai adikmu. Juga mungkin sebagai adik diberi kakak, itu hargai. Sebagai teman dalam pelayanan gereja, kita diberi teman-teman, hargai. Ya. Karena diingatkan Tuhan.
Lebih baik berdua. Kalau kamu jatuh ada yang menolong. Suatu saat orang itu menolong kita. Dan itu bukan kebetulan, kita boleh berteman, kita boleh bersaudara, kita boleh berkeluarga dengan si A, si B, si C. Tuhan taruh mereka untuk kita, untuk menolong. Ya, ini pun diakui Rasul Paulus, panggil Markus, aku memerlukan dia. Ya, jadi tidak dipandang sepele. Orang-orang itu penting bagi hidup kita. Sebagai seorang anak kita perlu orang tua. Ya. Sebagai kakak perlu adik, sebagai adik perlu kakak. Sebagai pribadi dalam pelayanan itu juga perlu teman-teman sepelayanan. Yang mendukung, yang mengingatkan. Sebagai jemaat juga butuh jemaat yang lain. Ya. Supaya ketika kita jatuh ada yang menolong. Ketika rohani kita dalam kelemahan, teman-teman sepelayanan kita mengingatkan. Maka di sini Tuhan ingatkan, jangan meremehkan. Ya, dan ini yang akan dinilai Tuhan, seberapa besar penghargaan kita terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Jangan kita biarkan dia seperti makan rumput yang sudah kita injak. Dia minum air yang sudah kita injak. Ini menunjukkan kita meremehkan dia. Tetapi biarlah seperti Filipi katakan, menganggap yang lain itu lebih utama. Aduh, saya perlu kamu sebagai teman saya. Ya, kita bisa katakan kepada teman-teman kita, saya perlu kamu untuk mendukung saya di dalam doa. Saya perlu kamu untuk terus mendukung saya, membantu saya, mengingatkan saya, mendoakan saya perlu kamu. Ya, ini dengan begitu kita menghargai seorang dengan yang lain. Nah, 3 hal ini ya, kemudian dikasih Tuhan. Ini yang menjadi penilaian Tuhan dalam hal menghakimi. Domba di antara domba, kambing jantan dengan domba jantan. Tuhan hakimi. Ya, Tuhan menilai. Memang pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Tetapi dalam penggembalaan kita jangan cukup puas hanya karena pemeliharaannya. Jangan kita berhenti kepada perlindungan dalam penggembalaannya. Tetapi kita juga harus waspada. Di dalam penggembalaan itu juga ada penghakiman. Dia akan berdiri sebagai hakim. Dia akan menilai sendiri. Ya, bagaimana tadi yang pertama? Penghargaan kita terhadap rumput yang hijau. Berkat-berkat firman yang melimpah dalam kehidupan kita. Bagaimana penghargaan kita? Apakah kita mau menginjak-injaknya? Atau kita mau menghargainya? Supaya firman itu berkarya mengubah hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana penghargaan kita terhadap air jernih? Yaitu Roh Kudus yang berperan. Mentahirkan hidup kita, mengubah hati kita, memberi batin yang baru, roh yang baru. Firman itu terus menolong, Roh Kudus menolong kita. Mengingatkan kita ketika kita dalam kelemahan. Supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Atau kita meremehkan, justru kita hidup di dalam kedagingan kita. Hawa nafsu keinginan kita sendiri. Ya, itu akan dihakimi Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan menghakimi seberapa besar penghargaan kita terhadap sesama kita. Orang-orang yang Tuhan taruh dekat dengan kita. Sekali lagi bukan kebetulan. Tetapi Tuhan tahu betul kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Seperti Rasul Paulus katakan tadi, panggil Markus, aku membutuhkannya. Ya, kita mungkin lihat, oh dia tidak bisa untuk lakukan ini itu, tetapi dia bisa melakukan hal yang lain untuk membantu kita. Nah, hal ketiga ini, kemudian dikasih Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Ketika penghakiman itu terjadi, biarlah kita menjadi pribadi yang betul bisa menghargai rumput hijau. Kita menjadi pribadi yang bisa menghargai air yang jernih. Dan kita menjadi pribadi yang bisa menghargai sesama kawanan domba yang lain satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, kita akan bangkit berdiri.